kau pertahankan. Teman, ini 90%. Jangan macam-macam dengan keinginanmu. Jangan macam-macam dengan kemauanmu. 90% teman. 90%. Come on. Ini teori gunung es yang udah teruji di semua orang-orang ahli. What do you really want? Itu ternyata esensi daripada redesign your life. Masih ingat burung plekek? Anda nggak mampu menjawab burung plekek karena burung plekek belum pernah ada di memori. Bagaimana bisa Anda wujudkan? Bagaimana bisa Anda wujudkan kalau burung plekek itu nggak ada? Emang nggak ada karena belum simpan di memori. Itu masalahnya. Saya kasih waktu 20 detik untuk menjawab ini semua. Terima kasih semua jawaban-jawaban indah itu. Sedangkan pengetahuan, postur, kerja keras hanya 10% teman. Kalau begitu, fokuslah dengan ini semua. Fokus agar kau berubah nasibmu, agar Allah sejahterakan kehidupanmu. Teman, 100%, 1000% bahkan kalau ada angka itu. Ikhlas menyampaikan ini agar kita semua bangkit dari keterpurukan. Saya sudah melakukannya, tinggal Anda sekalian. Saya sudah merasakannya. Nikmatnya berbagi setiap hari. Nikmatnya bagi-bagi sembako tiap hari. Nikmatnya bagi-bagi buka puasa tiap hari. Emang dari mana? Teman sekalian, ayo rasakan nikmatnya berbagi itu. Karena memang niat saya untuk berbagi dan berbagi kepada orang sebanyak mungkin yang saya kenal, yang saya bisa. Sekarang giliran Anda. Masih ingat yang saya katakan ini? Pikiran melahirkan perkataan, perkataan melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan. Masih ingat? Bukankah ini kalau saya hilangkan perkataan, tindakan, kebiasaan, ada sesuatu, maka kebiasaan inilah yang melahirkan nasibmu. Nasib kita tergantung apa yang kita biasain teman-teman. Dan sebelum masuk ke pikiran, masuk ke yang namanya hatimu. Hati yang menentukan. Iya, hati. Hati masuk itu ya namanya subconscious mind, yang menyaring semua apa yang kita mau sampaikan. Akhirnya masuk ke dalam pikiran. Masuk ke pikiran yang kita ulang-ulang jadi yang kita katakan. Perkataan jadi tindakan. Tindakan berulang-ulang jadi kebiasaan, nasibmu. Kalau saya hilangkan pikiran, perkataan, tindakan, bukankah artinya hatimu nasibmu? Oke? Hatimu, nasibmu. Hatimu, nasibmu. Kita tuh tergantung apa kata hati kita, teman-teman sekalian. Maka bersihkanlah hatimu sekarang. Bersihkan hatimu, karena akan jadi nasibmu. Kalau Anda, sahabat-sahabatku sekalian, pengen berubah nasibnya, pengen menjadi orang yang hebat dan merasakan nikmatnya berbagi, mulai sekarang maafkan semua orang yang bersalah padamu, buang semua kekesalan dalam hatimu. Dimaki, nggak apa-apa. Dibully, oke. Dikatain, cuek. Kenapa? Mereka cuma sambil lalu dalam hidupmu. Mereka cuma sambil lalu dalam hidupmu. Fokuslah kepada yang ada. Apa itu? Kualitas diri. Orang yang mengomentarimu itu orang yang rendah, orang yang jauh, orang yang di belakang. Buktinya, dia hanya berani ngomongin kamu dari belakang. Dia orang di belakang kamu. Ngapain kau menengok ke belakang? Itu membuat kau semakin mundur ke belakang. Oke? Rumusnya, forgive, forget, forward. Ulangi. Forgive, forget, forward.
Forgive artinya maafkan. Forget artinya lupakan. Forward maksudnya maju terus ke depan. Ingat 3F. Forgive, forget, forward. So kalau begitu, kalau Anda sudah berhasil pada level ini, ulang-ulang, simpan ini, ulang-ulang lihat. Bila Anda digaji 10 juta oleh perusahaan, namun Anda bekerja seperti 15 juta, jangan marah. Karena Allah akan bayar lebihnya dengan kesehatan, karir, keluarga sejahtera, anak cerdas, dan semisalnya. Namun, bila Anda low productivity, maka seperti bergaji 5 juta, padahal dibayar 10, maka Allah pun akan tuntut sisanya dengan penyakit, kesusahan, hutang, masalah, dan semisalnya. Jadi, bekerjalah maksimal, ikhlaslah, yakinlah dengan aturannya. Maka perhatikan apa yang akan Allah perbuat untuk karir dan kejayaanmu. So, teman-teman sekalian, can we? Bisa? Ini buku saya juga, edisi berikutnya. Bisa kita bangkitkan energi terusan? Tidak lama-lama. Sampai di sini kita ulangi, tapi sebelumnya saya memberikan bekal. Kata William Tiller, energi dalam tubuh itu ada. Dia bisa membangkitkan segalanya. Kata Roger Callahan, ada energi psikologi yang membuat orang semakin bersinar. Kata Gary Craig, ada emotional freedom technique. Emosional itu kita lepas, maka keberhasilan. Kata Steve Wells, ada energi psikologi untuk meningkatkan performansi. Kata Babe Haikal, ada yaitu dengan cleaning heart and brain, membersihkan hati dan pikiran, lalu kuasai neuro linguistic programming, maka Anda akan mencapai kejayaan. Sebelum kita tutup, saya mau tanya, apa hasilnya orang yang kualitas baik terus tapi punya kebiasaan buruk? Hasilnya apa? Kualitasnya baik tapi dia punya kebiasaan buruk. Nasibnya gimana kira-kira? Tentu nasibnya buruk. Bagaimana dengan orang kualitasnya yang buruk tapi kebiasaannya baik? Gimana nasibnya? Kualitasnya buruk, nggak bisa, tapi dia kebiasaannya baik terus. Nasibnya gimana? Tentu baik. Kenapa? Karena kebiasaan akan membentuk kualitas. Biasain aja baik, lama-lama nasib baik. Lalu kalau orang kualitasnya baik, lalu kebiasaannya juga baik, kira-kira jadi apa orang itu? Jadi apa? Jadi apapun dia bisa. Oke? Sekarang, orang dengan kualitas buruk, kebiasaan buruk, jadi apa? Kualitas buruk, kebiasaan buruk, jadi apa? Hancur. Jujur, saya kasih waktu, tuliskan kebiasaanmu. Saya kasih waktu, tuliskan kebiasaan burukmu. 1, 2, 3, sekali lagi, tuliskan kebiasaan burukmu. Silahkan. Ayo tulis kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Nggak tulis nggak sukses. Nggak tulis nggak berhasil. Nggak tulis gagal. Ayo. Ayo. Mudah marah Sri Wulan. Erwin. Males-malesan. Ayo cepet ngomel itu. Siapa itu? Menunda sholat Ali. Aduh. Kebiasaan buruk. Males kata Desi. Muhammad kata lalai.
Malas, mudah marah Lilia, jangan marah dong. Marta, begadang, jangan begadang. Oke, baik. Sekarang saya lingkari kebiasaan buruk ini. Oke, lihat ini dan ini. Teman-teman sekalian, sadarilah. Anda yang punya kebiasaan buruk, hanya ada dua kemungkinan. Nasibmu buruk atau hancur. Nasibmu buruk atau hancur. Kalau kau membiasakan kebiasaan buruk, cuma ada dua pilihan bagimu. Nasibmu buruk atau hancur. Come on. Wake up. Bangun teman-teman. Bangun. Anda nggak bisa jadi apapun. Dan nasib pun jadi bakal buruk.
sahabatku, sadarilah. Sadar sesadar-sadarnya. Lepaskan semua itu. Sekarang saya tanya, saya tantang Anda. Buka catatan bukumu. Tuliskan semua kebiasaan burukmu. Tulis. Saya berani menuliskan ini dulu. Untuk apa? Untuk berubah. Saya sering menunda pekerjaan. Saya sering mengeluh dengan keadaan. Saya sering bilang tidak, enggak mau, ogah dan sebagainya. Saya sering dulu kurang sedekah. Saya suka terlambat dalam ibadah. Saya jujur, ini juga ditonton sama keluarga, biar mereka juga tahu. Sejujur-jujurnya saya tulis apa adanya. Anda juga dong. Saya ada dendam. Saya dulu masih suka melirik wanita. Biarin istri dengar, biarin. Memang ini kenyataan kebiasaan buruk saya. Dulu saya berkata naluriah, wajar. Nggak rapi penampilan, berantakan. Tahu nggak apa yang saya lakukan, teman-teman? Saya coret ini. Saya ganti dengan saya selalu tuntas. Mengeluh, nggak lagi. Saya bersyukur. Mentidakkan, enggak. Saya selalu bilang ya, bisa, boleh, YBB. Saya kurang sedekah, memberi tiap saat. Terlambat ibadah, saya on time, alhamdulillah. Ada dendam, saya maafin semua orang. Suka melirik, saya tunjukin pandangan. Sekarang nggak rapi, saya merapikan penampilan. Akhirnya apa? That's not me. Ini bukan aku. Kalau ini bukan aku, jadinya gimana? Maka yang tersisa adalah kebiasaan baik. Dan ingat rumus tadi, orang yang kebiasaan baik, nasibnya bisa jadi apapun. Kalau begitu teman-teman sekalian, resapi lagi ini. Kenapa? Tidak seorang pun diizinkan jadi pimpinan, kecuali dia larut dalam bahagia dan suksesnya anak buah yang dipimpin. Itulah sebabnya seorang pemimpin besar, dia menghormati anak buahnya sama dengan dia menghormati pemilik perusahaan. Ini kata-kata indah, silakan di-capture. Silakan di-capture. Bagikan kepada atasanmu. Bagikan cepetan. Cepetan bagikan, cepetan di-capture. Ya, seorang pemimpin besar, dia menghormati anak buah sama dengan dia menghormati pemilik perusahaan. Oke, teman-teman sekalian, terakhir, apa sih maknanya happy? Sering saya katakan happy itu kan HAPPY. Ingat nggak ini? Bersyukur, ingat nggak? Happy, lalu bersyukur, lalu passionate, tergila-gila bekerja, lalu ikhlas dulu, lalu passionate, lalu love and serve. Bekerja dengan cinta dan penuh penghayati. Dan pelayanan gitu ya, melayani. HAPPY ini adalah sebuah singkatan. What is happy? H itu adalah happy is helpful. Ya, orang yang happy dia helpful, dia nolong orang banyak. Orang yang A itu achieve. Kenapa? Karena ketika happy dia pasti akan achieve. Setelah helpful dia bantu orang, maka semua kebutuhannya dibantu oleh Allah. Makanya A yang kedua achieve. P yang pertama itu produktif. Iya dong, orang udah bantu orang, lalu achieve. Berarti dia produktivitasnya tinggi. Produktivitas tinggi, P yang ketiga, ya profit dong. Iya kan, profit, untung maksudnya perusahaan. Jadi kalau anak buah Anda, Bapak pimpinan yang sedang melihat ini, usahakan dia harus happy itu, haknya itu helpful, saling bantu di perusahaan. Teamwork istilahnya. Nanti achieve target. Kalau achieve target, produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi, profit ada. Dan kemudian Y-nya apaan? Y-nya apaan? For you and me. Y-nya adalah for you and me. Inilah yang saya maksud, make a better place for you and me. Mudah-mudahan Aisyah dan Aliyah menonton di kamar, karena ini lagu yang sangat disukai oleh mereka. Aisyah, Aliyah, semoga kamu berdua menonton apa yang Papa sampaikan ini. Apa itu happy? Helpful. You will achieve. You will productive. You will profit for you and me. Sebuah lagu indah. Yuk, saya keluarkan teksnya. Kita nyanyi sama-sama. Anda nyanyi di tempat Anda masing-masing. Saya juga. Saya kasih teksnya. Oke? Oke. Think about this. The generation. The generation. Say we want to make it a better place for our children. Children. Children's children. Sebentar lagi corona hilang. Dan dunia akan lebih baik. Dunia sedang menggeliat memperbaiki dirinya sendiri. Dan make better place for you and me.
There's a place in your heart, and I know that it is life. And this place will be brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll find there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Baik teman-teman sekalian, ya, mudah-mudahan mudah-mudahan yang simpel dan singkat ini kita bisa lanjutin lagi esok hari. Saya Haikal Hasan ya, akan membina teman-teman untuk mencapai excellent, mulai dari know yourself, choose to be happy and have your happiness plan. Oke, kita baru bicara di sini, belum ke sini. Insya Allah kita akan sampaikan. Ingat, saya adalah Chief Happiness Officer karena bekerja dengan happy sering jadi penentu daya saing perusahaan. Maka bergabung dalam community Happy at Work. Terima kasih. Insya Allah jumpa lagi. Tunggu lusa jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.